Ya, baik. Terima kasih, Boleh, Pak. ya. Baik, saya lanjutkan kembali. Jadi berdasarkan diskusi kami, Bapak, untuk perlakuan yang kami berikan terlebih dahulu untuk penyakit hipertensinya dari pengawasan serta pengendaliannya. Jadi di sini saya sudah merangkum beberapa materi yang mungkin bisa disimak dan bisa diimplementasikan nantinya di kehidupan sehari-hari. Untuk topik utamanya di sini saya mengambil ketentuan kontrol penderita hipertensi. Jadi kapan sih penderita hipertensi ini nantinya bisa memeriksakan kondisinya terkait tekanan darahnya dan kondisi fisiknya mengenai keluhannya apakah mengganggu atau tidak. Lalu yang kedua, ada nggak sih program puskesmas mengenai pengendalian hipertensi ini dan seperti apa programnya. Dan yang ketiga, menu diet kepada penderita hipertensi ini baiknya makannya seperti apa. Dan yang terakhir, olahraga maupun aktivitas fisik yang baik untuk penderita hipertensi ini bagaimana. Baik, langsung kita mulai saja ke materi yang pertama, ketentuan kontrol. Jadi, untuk ketentuan kontrol rutin sendiri atau pemeriksaan kondisi fisik terkait tekanan darah maupun keluhan yang lainnya, di sini Bapak, untuk hipertensinya ini dibagi kembali menjadi jenis-jenis hipertensinya. Di sini yang pertama, itu tentu orang yang normal. Untuk orang yang tidak mengalami adanya gangguan hipertensi, dia sebaiknya memeriksakan keluhan maupun tekanan darahnya itu 2 tahun sekali. Lalu untuk orang-orang yang mengalami prehipertensi, yaitu orang-orang yang tekanan darahnya, untuk tekanan darah sistolnya itu antara 120 sampai 139, dan tekanan darah diastolnya itu 80 sampai 89. Ini dianjurkan untuk melakukan kontrol rutin maupun pemeriksaan kembali itu rutin setiap 1 tahun sekali. Dan di sini bisa kita lihat untuk modifikasi gaya hidup, dari pola makan serta aktivitas fisik dan olahraga itu harus sudah mulai dimodifikasi, diperbaiki seperti itu. Selanjutnya yang di sini ada hipertensi stadium 1. Untuk hipertensi stadium 1 di sini itu untuk tekanan darah sistolnya antara 140 sampai 159. Serta untuk tekanan diastolnya itu antara 90 sampai 99. Untuk jadwal kontrol rutin maupun pemeriksaan kembali itu dilakukan setiap 2 bulan sekali, Bapak. Dan modifikasi gaya hidup ini harus dilakukan untuk hipertensi stadium 1. Dilanjutkan ke hipertensi stadium 2. Hipertensi stadium 2 ini untuk tekanan darahnya yang sistolnya itu sudah di atas 160. Untuk tekanan diastolnya lebih dari 100, dan modifikasi gaya hidupnya di sini harus sudah diubah. Dan untuk jadwal kontrol rutin maupun pemeriksaan kembali ini dilakukan 1 sampai 4 minggu sekali. Jadi minimal 4 minggu sekali dan baiknya itu 1 minggu sekali seperti itu. Jadi untuk penentuan stadiumnya ini bagaimana, Pak? Nah, kita bisa lihat di sini ada ketentuannya. Untuk penentuan stadiumnya di sini ada apabila ada perbedaan tekanan darah sistol maupun diastol dengan yang di tabel, maka yang diambil adalah nilai yang lebih tinggi untuk menentukan stadium. Jadi contohnya misalnya Bapak untuk tekanan darahnya untuk diastolnya masih di sekitar 80. Tapi untuk tekanan darah sistolnya sudah di 140. Berarti kita lihat yang tertinggi itu tekanan sistolnya 140, berarti sudah masuk ke hipertensi stadium 1. Bagaimana apa yang harus dilakukan? Yang pertama yang harus dilakukan adalah modifikasi gaya hidup dan pemeriksaan rutin 2 bulan sekali seperti itu. Jadi dilihat kembali bagaimana keadaan dari kondisi fisik tekanan darah dari Bapak maupun Ibu. Nah, untuk target sendiri yang harus dicapai untuk tekanan darah, seharusnya untuk orang dewasa muda yang usianya kurang dari 55, itu seharusnya tekanan darahnya kurang dari 140/90. Tapi untuk orang-orang yang lebih dari 55 sampai 80 tahun, untuk target tekanan darahnya yang harus dicapai adalah 130/80. Untuk orang-orang yang mengalami penyakit jantung, mungkin kemarin Bapak Haryanto sudah bercerita kembali, untuk kondisi fisiknya ada riwayat penyakit jantung ya Bapak, itu harus ditentukan kembali oleh dokter yang menangani. Jadi untuk targetnya sendiri setiap orang berbeda-beda. Lalu yang selanjutnya adalah program patuh.
program puskesmas untuk pengendalian serta pengawasan dari penderita penyakit hipertensi. Jadi untuk puskesmas sendiri sudah diatur oleh Kementerian Kesehatan Indonesia, itu mempunyai 2 program, Bapak. Yang pertama ada program patuh, dan yang kedua adalah program cerdik. Apa itu program patuh, apa itu program cerdik? Yang pertama ini program patuh dulu ya, Bapak. Jadi patuh itu adalah singkatan. Kepanjangannya, pertama, periksa kesehatan secara berkala. Kedua, atasi penyakit dengan pengobatan yang tepat serta teratur. Ketiga, tetap diet dengan gizi seimbang. Lalu, upayakan aktivitas fisik dan hindari asap rokok, alkohol, serta zat karsinogenik. Mungkin sampai sini dulu dari Bapak. Apakah ada yang ingin ditanyakan, Pak, mengenai tadi untuk jadwal kontrol rutinnya sama programnya di sini? Halo, ya. Ya, Bapak, terdengar. Ya, untuk tensi, misalnya kita terakhir tensi atau pernah 160 tinggi, terus per bawahnya itu sampai 100. Nah, terus setelah periksa kita ada terapi atau obat, terus sehingga kita sudah stabil. Apakah obat itu masih dijalanin terus atau sekali sampai habis, atau nanti kalau sudah normal kita berhentikan dan periksa rutinnya harus berberapa lagi gitu, beberapa hari lagi. Baik. Jadi Bapak di sini untuk penyakit hipertensi sendiri itu hanya bisa dikontrol. Jadi belum bisa disembuhkan, jadi hanya bisa dikontrol. Nah, untuk hipertensinya itu sendiri, apabila pernah mengalami walaupun sekali atau 2 kali pemeriksaan, tapi setelahnya sudah normal, tapi yang dihitung adalah hipertensi yang tertinggi, Bapak. Jadi apabila Bapak mengalami pernah hipertensi tekanan darahnya itu sampai 160 per 100, berarti sudah langsung dikategorikan Bapak mengalami hipertensi stadium 2 seperti itu. Lalu untuk kontrol rutinnya memang harus dilakukan 1-4 minggu. Jadi seperti itu untuk pengawasan dari tekanan darahnya sendiri. Dan untuk obat, kalau obatnya ini sendiri memang harus diminum atau dikonsumsi secara rutin dan teratur, Pak. Jadi sesuai resep yang sudah diberikan oleh dokternya. Kenapa? Jadi untuk penyakit hipertensi ini punya komplikasi, Pak, atau kemungkinan yang mungkin bertambah parah. Yang pertama ada penyakit jantung, yang kedua ada stroke, dan yang ketiga ada gagal ginjal. Nah, apabila tadi obat-obat yang diminum tadi tidak teratur atau bolong-bolong atau sering lupa seperti itu bisa memungkinkan akan bertambah parahnya kondisi tubuh seperti yang tadi sudah dijelaskan, komplikasi jadi penyakit jantungnya, kena stroke-nya, atau bisa kena juga dari gagal ginjalnya seperti itu. Nah, kalau misalnya sudah normal, bagaimana? Cek kembali Bapak untuk kondisi tekanan darahnya dan juga kondisi fisiknya ke dokter bisa di puskesmas atau di pelayanan kesehatan lainnya. Seperti itu. Ada lagi Pak yang mungkin dikonsultasikan? Ini terus beberapa minggu atau mungkin sebulan setengah terakhir ini tensi sudah normal kisaran 120 atasnya. Terus pernah dari dokter sebelumnya saya disarankan untuk tetap minum amlodipin. Kalau sudah biasa nggak apa-apa dikonsumsi rutin lah. Alhamdulillah sekarang ini periksa tiap bulan di jantung, disertakan juga diantaranya ada amlodipin. Nah itu nggak apa-apa dikonsumsi terus ya. Mungkin saya mencoba menjawab ya Bapak. Untuk obatnya nggak apa-apa Pak, dikonsumsi saja secara rutin dan teratur sesuai dengan resep yang diberikan dan aturan minumnya sesuai dengan yang sudah diberikan oleh dokternya. Nggak apa-apa Pak, dilanjutkan saja. Ya. Ya mungkin saya nambahin ya Pak, udah benar kata Adli, memang walaupun sudah dikatakan normal ya, tetap aja harus tetap kita konsumsi. Jadi obatnya itu lifetime, jadi tetap akan dikonsumsi terus menerus. Karena walaupun sudah normal,
Nah, karena obatnya itu menjaga supaya tekanan darahnya normal gitu Pak, supaya tekanan darahnya itu stabil. Jadi kan kadang-kadang ada yang Ya, mikir tuh nanti udah stabil minum obat darah tinggi nanti jadi darah rendah gitu kan, ada yang mikir gitu ya. ya, ya. Nah, itu tenang aja, itu nggak akan seperti itu. Tapi dengan catatan, dengan kontrol yang rutin gitu ya. Nanti kan misalnya ada ada penyesuaian dosis seperti itu. Kalau emang ternyata sudah normal, di dalam kisaran normal, mungkin dosisnya dikurangi atau mungkin ada yang naik lagi bisa ditambahin lagi seperti itu. Jadi intinya memang harus tetap kontrol, tapi tetap dilanjutkan obatnya gitu. Jadi tidak boleh diputus. Oh ya, Gitu Pak. Ya, ya. silakan Adli lanjutkan. Baik, terima kasih dokter. Baik, saya lanjutkan kembali. Untuk yang program kedua, program dari puskesmas yang kedua adalah cerdik. Tadi setelah patuh, yang sekarang cerdik. Hampir sama dengan program patuh tadi. Yang cerdik ini punya kepanjangan juga. Panjangan yang pertama itu untuk cerdik, cek kesehatan secara rutin. Yang kedua, nyahkan asap rokok. Yang ketiga, rajin aktivitas fisik. Yang keempat, diet seimbang. Lalu yang kelima, istirahat cukup. Dan yang terakhir, kelola stres. Jadi aspek-aspek di sini itu sangat sekali menentukan dengan kondisi Bapak terkait penyakit hipertensi. Asap rokok itu bisa menjadi faktor risiko adanya penyakit hipertensi, Pak. Jadi apabila Bapak merokok, nanti kemungkinan penyakit hipertensi akan muncul itu semakin besar. Tapi kan kemarin berdasarkan wawancara yang sudah dilakukan, alhamdulillah Bapak dan keluarga bebas dari asap rokok ya, Pak ya. Dan yang ini di sini yang perlu dicatat kembali adalah rajin aktivitas fisik. Jadi berdasarkan kemarin hasil wawancara untuk aktivitas fisik masih belum optimal. Mungkin nanti akan saya jelaskan kembali bagaimana sih aktivitas fisik yang optimal untuk penderita penyakit hipertensi ini baiknya seperti apa gitu. Dan diet seimbangnya juga nanti akan saya jelaskan. Gitu. Saya lanjut ke menu makan atau pola makan yang harus dilakukan oleh penderita penyakit hipertensi. Jadi di sini untuk menu makan ini yang dianjurkan seperti ini Bapak. Di sini itu sudah terkandung contoh-contoh dari beberapa aspek yang bahan makanan yang sering dikonsumsi sehari-hari. Ini ada aturan jumlahnya dalam per hari maupun per minggu. Untuk biji-bijian di sini termasuk juga untuk biji-bijian ini adalah jagung maupun beras atau nasi seperti itu. Itu tidak apa-apa dikonsumsi 6 sampai mohon maaf ini untuk nasi ternyata tidak termasuk dalam biji-bijian Pak. Ini jadi ternyata untuk gandum maupun roti seperti itu. Ini 6 sampai 8 kali per hari tidak apa-apa dikonsumsi. Lalu untuk sayuran ini dianjurkannya 4 sampai 5 kali per hari. Untuk takarannya yang dianjurkan itu adalah 1 cangkir sayurannya segar maksudnya seperti itu. Lalu ada buah-buahan, ini baiknya dikonsumsi 4 sampai 5 kali per hari. Untuk ukurannya itu buah sedang. Untuk selanjutnya ini boleh mengonsumsi susu, sebaiknya itu 2 sampai 3 kali boleh dikonsumsi dalam bentuk susu ataupun olahan susu lainnya seperti yogurt dan lain-lain. Lalu untuk minyak sendiri ini untuk minyak ini dibatasi 2 sampai 3 kali per hari. Baiknya itu hanya dikonsumsi 1 sendok makan atau 1 sendok teh seperti itu. Untuk minyak sayur terutama ya yang sering digunakan untuk memasak itu hanya boleh dibatasi 1 sendok teh sehari seperti itu. Kalau ukurannya 1 sendok teh itu kurang lebih sekitar 5 mg. Kalau 1 sendok makan kurang lebih itu 15 mg seperti itu Bapak. Nah, lanjut ke daging, ini sering dikonsumsi sebagai sumber protein ya Bapak sehari-hari untuk daging maupun ikan maupun ayam dan lain-lain unggas lainnya itu boleh dimakan 2 sampai 3 kali per hari dengan catatan untuk penyajiannya itu 2 ons per sekali masak seperti itu. Per sekali konsumsi. Lalu untuk selanjutnya adalah kacang-kacangan. Itu boleh dikonsumsi 4 sampai 5 kali per minggu dengan jatahnya itu 1/3 cangkir kacang-kacangan atau sekitar 2 sendok makan seperti itu. Lalu untuk permen atau gula tambahan yang digunakan saat memasak maupun minum minuman itu
hanya dibolehkan kurang dari 5 kali per minggu seperti itu. Dengan per konsumsinya itu hanya boleh 1 sendok makan saja, tidak boleh lebih. Dan ini perlu dicatat Bapak untuk konsumsinya ini kalau makan sehari itu apabila dihitung kalorinya tidak boleh melebihi 2000 kalori per hari seperti itu. Dan lanjut ke aturan yang selanjutnya untuk menu makan ini yang penting nih dua ini untuk penderita hipertensi sebetulnya. Yang pertama itu adalah kurangi asupan garam. Jadi untuk garam sendiri memang untuk penderita penyakit hipertensi dibatasi Bapak. Ada 2 aturan di sini yang saya kemarin dapat. Jadi menurut aturan dari American Heart Association itu sebaiknya untuk konsumsi garam sendiri itu 3,8 gram per hari. Jadi itu kurang dari 1 sendok teh Bapak. Tapi menurut dari European Society of Hypertension itu boleh mengonsumsi 5-6 gram garam per hari atau sekitar 1 sendok teh sehari itu tidak apa-apa. Yang kedua, mungkin ada ibunya ini. Takutnya bapaknya kurang paham, Dek. Oh iya, mohon maaf, Bapak ini Ibu Yuniartinya apakah hadir, Bapak? Bentar, ini ada untuk ya ada ini mungkin Adli bisa kasih contoh ya gimana pemberian makannya yang lebih simpel gitu, yang sehari-harinya seperti apa sih contohnya gitu. Jadi kalau mau pakai contohin gimana sih kalorinya yang segitu itu gimana contohnya, sebaiknya apa, berapa yang dikonsumsi, jenis makanannya apa, seperti itu. Jadi mungkin bisa lebih lebih paham gitu. Baik. Ya, Mas Sadli. Ya. Mungkin dari ibunya mau ada yang ditanyakan garam, ya. Masalah pemakaian garam. Baik. Oh iya, itu masalah pemakaian garam kira-kira berapa ya takarannya untuk sekali kita dalam sehari gitu, terutama untuk kita yang kita suka hipertensi. Baik, saya coba jawab ya Ibu Bapak. Untuk pemakaian garam ini di sini dibatasi. Pemakaian garam sendiri itu baiknya kurang dari 3-8 gram per hari, atau boleh juga paling maksimal itu 5-6 gram per harinya. Nah, untuk pemakaian di sini itu untuk sekali masak ya Bapak Ibu. Jadi untuk sekali masak untuk seharian itu seluruh masakan sudah paling maksimal mengandung 5-6 gram garam per harinya seperti itu. Lalu bagaimana contohnya ketika memasak, mungkin paling gampangnya jika memasak itu takarannya paling maksimal itu 1 sendok teh seperti itu Bapak Ibu. Nah, itu untuk seharian, untuk masakan seharian. Nah, porsi yang bagus, menu yang bagus untuk penderita penyakit hipertensi. Di sini saya lanjutkan ke ini kan ada peningkatan asupan kalium juga ya Bapak Ibu. Selain pengurangan asupan garam, di sini tuh dianjurkan untuk penderita penyakit hipertensi ini meningkatkan asupan kalium sebanyak 4-7 gram per hari. Nah, kalium ini paling banyak di mana? Paling banyak di sayur-sayuran dan buah-buahan. Sayurnya, contohnya itu yang pertama ada bayam, lalu yang kedua ada tomat. Dan untuk buahnya, paling bagus itu yang pertama ada pisang, lalu ada alpukat, dan juga jeruk, seperti itu. Nah, mungkin untuk makanan sehari-hari bisa dikombinasikan Bapak Ibu untuk menunya dari yang sudah tadi dijelaskan. Bisa misalnya contoh sehari ini memasak sayur bayam ya. Sayur bayam untuk pemakaian garamnya nggak boleh melebihi tadi 1 sendok teh, 1 sendok teh garam. Nah, mungkin untuk proteinnya di sini kan dianjurkan daging tanpa lemak, atau paling kalau misalnya repot mencari daging tanpa lemak, boleh ikan saja. Nah, ikan sini
boleh digoreng. Nah, untuk pemakaian minyaknya di sini juga sudah dianjurkan. Untuk kalau misalnya digoreng, itu pemakaian minyak yang dianjurkan hanya boleh 1 sendok teh pemakaian minyak sayur atau minyak untuk memasak seperti itu. Jadi hanya misalnya bukan digoreng yang sampai di deep fry seperti itu, yang sampai dimasukkan ke dalam minyak yang banyak, itu kurang dianjurkan. Jadi mungkin hanya istilahnya dioseng Bapak atau Ibu. Jadi diberi minyak sedikit 1 sendok teh dan ikannya tadi hanya dioseng-oseng saja seperti itu. Itu paling bagus. Nah, untuk porsinya boleh dibagi 3 kali sehari makannya. Dan untuk nasinya, kalau bisa ini kan dibatasi jumlahnya 2000 kalori per hari. Mungkin untuk untuk konsumsi nasinya itu dibatasi saja. Kalau misalnya makan pagi, siang, dan malam, itu maksimal kalau bisa sudah dibatasi tidak lebih dari 2 centong nasi. Atau tidak boleh seharinya itu lebih dari 300 gram, seperti itu. Mungkin kalau misalnya sekali makan, mulai saat ini bisa dibatasi, Bapak. Sekali makan itu misalnya sarapan, setengah centong nasi saja, atau 1 centong nasi saja. Nanti kalau misalnya pagi sudah setengah centong nasi, makan siangnya 1 centong nasi nggak apa-apa. Lalu makan malamnya dikurangi kembali setengah centong nasi seperti itu. Jadi maksimal konsumsi nasinya sehari itu tidak lebih dari 300 gram seperti itu. Jadi kalori yang didapatkan oleh tubuh juga tidak melebihi 2000 kalori seperti itu, Bapak. Mungkin dari menu dietnya dulu, apakah ada yang ingin tanyakan kembali, Bapak atau Ibu? Ya, udah cukup ya. Baik. Cukup. Ya. Cukup. Saya lanjutkan kembali ya. Untuk yang terakhir ada olahraga yang dianjurkan untuk penderita penyakit hipertensi. Nah, untuk olahraga yang dianjurkan ini, olahraga apa yang harus dilakukan? Olahraga kardio. Apa itu olahraga kardio? Contoh olahraga kardio itu adalah olahraga berlari, bersepeda, maupun jalan kaki. Seperti itu. Jadi yang memang tidak membutuhkan energi yang terlalu banyak, tapi dalam taraf yang rendah secara terus-menerus seperti itu, Bapak. Nah, di sini waktu yang dianjurkan sekali olahraga itu sehari 30 sampai 60 menit. Dan seminggu itu kalau bisa 2 sampai 3 kali. Ya kalau misalnya ada waktu, memang bisa dilakukan olahraga 3 kali seminggu, ya 3 kali seminggu. Cuman apabila sibuk dengan kegiatan sehari-hari, mungkin bisa 2 kali seminggu tidak apa-apa. Mungkin untuk jadwalnya saya berikan jadwal rutin yang mudah untuk dilakukan. Apabila Bapak dan Ibu sibuk mungkin dengan kegiatan sehari-hari, mungkin 2 kali seharinya ini bisa ditaruh di hari Sabtu maupun hari Minggu. Jadi hari libur yang mungkin tidak terlalu padat dengan kegiatan sehari-harinya. Lalu untuk per sesinya ini tidak harus langsung 60 menit satu kali olahraga, tidak seperti itu. Jadi ini bisa dibagi-bagi gitu. Jadi satu hari di total 30 sampai 60 menit. Kalau misalnya pertama 30 menit saja terlebih dahulu nggak apa-apa. Jadi dibagi 15 menit saat pagi hari, 15 menit saat sore hari. Itu boleh berjalan, boleh bersepeda, boleh lari seperti itu. Nanti bertingkat bertahap naik sampai bisa 60 menit dalam satu hari seperti itu, Bapak. Mungkin sampai sini ada yang ingin ditanyakan kembali, Bapak atau Ibu? Ya, sudah cukup. Mungkin ada bisa ini ya, coba ada pertanyaan yang mungkin agak keluar dari ini ya, konteks mungkin. Ini sekedar info, ini dari di rumah ada anak yang terpapar. Kemarin 2 hari sudah keluar hasil swabnya positif. Nah, terus kita pisahkan untuk kamar dan kebutuhan yang lainnya. Terus untuk kita yang sedang, saya sendiri pribadi yang sedang mengkonsumsi obat jalan untuk jantung, kita tambah lagi untuk vitamin atau obat antibiotik lainnya diperkenankan nggak begitu? Sedangkan saya sedang berjalan obat jantungnya rutin. Gitu. Terima kasih.
Gimana Adli bisa jawab? Mungkin mencoba menjawab dulu dokter. Untuk antibiotik itu sebenarnya dari yang saya tahu, Bapak tidak diperkenakan diminum secara sembarangan. Jadi mungkin untuk antibiotik sendiri itu diminum apabila sudah diresepkan oleh dokternya. Jadi kalau misalnya untuk berjaga-jaga seperti itu tidak boleh dikonsumsi. Jadi memang apabila sudah terkena COVID-19 dan sudah diresepkan oleh dokternya suruh mengonsumsi antibiotik baru boleh diminum, Bapak. Untuk yang terkena tadi putranya ya Bapak, putra nomor 2 ya. Iya. Ya. Jadi mungkin Bapak dan keluarga mungkin bisa dicek kembali apakah anggota yang lainnya terkena COVID-19 atau tidak. Apabila tidak terkena COVID-19, sebaiknya jangan diminum antibiotiknya. Jadi itu hanya boleh diminum apabila sudah diresepkan oleh dokter seperti itu. Namun untuk vitamin mungkin interaksi obatnya saya kurang paham dengan obat jantung, obat jalan jantung. Mungkin bisa ditambahkan dokter, mohon maaf. Baik, ini ya Pak ya, positif. Iya, positif. Positif swab, udah di swab positif ya? Oh Ya, gitu. PCR ya. Udah terpisah ya, udah diisolasi ya Pak ya? Oh, Ya. Berarti isolasi ya satu rumah ya? Ya, Ya. kalau untuk orang rumah sih untuk konsumsi vitamin bisa Pak, vitamin sejauh ini udah minum vitamin Pak? Ini Enervon C atau sama ini apa namanya vitamin C yang dosis 500 ml ini. Oh iya, cukup Pak itu udah cukup. Sama seperti ini, Dokter. Zegafit. Aduh, saya nggak kelihatan lagi. Zegafit ya. Iya. Multivitamin. Oh iya cukup Pak, cukup. Ya, jadi kalau emang ada yang keluarga kontak erat, tapi Bapak nggak ada gejala ya? Yang lain nggak ada gejala ya? Nggak ada ya. Memang disarankan juga untuk mengkonsumsi vitamin ya, vitamin C yang 5.000, kemudian zinc dan multivitamin. Kalau menurut saya itu udah cukup dan nggak apa-apa harus dikonsumsi. Dan dibarengi juga dengan makan makanan yang sehat. Terus untuk antibiotiknya tadi untuk kita yang tidak terpapar ini kita nggak usah ikut minum dulu atau memang harus untuk pencegahan boleh minum gitu ya? Bapak udah konsultasi, anaknya sudah konsultasi waktu dapat hasil positif, itu di konsultasi kemana? Ya. Waktu dapat hasil positif, kemudian konsultasi kemana? Dikasih konsultasi dari dokter ini puskesmas. Oh, puskesmas. Apakah ada saran dari dokter puskesmasnya untuk keluarga yang di rumah? Nah, sekarang untuk sementara yang keluarga yang tidak dan tidak ada keluhan, tidak dilakukan tes swab. Cuman kita ya ada kekhawatiran. Oh, gitu. Rencana itu mau minum ini kemarin sudah minum semacam paracetamol dan antibiotik. Apa nanti itu harus diberhentikan atau amoxicillin aja apa? dokter. Oh, amoxicillin. Semuanya satu keluarga ya minum itu ya? Baru sebenarnya sih hari kalau untuk berapa hari itu Pak? 3 hari udah? Udah 3 hari? 3 hari ya, udah 3 hari. Ya. Sebenarnya sih kalau memang tidak ada gejala sih tidak apa-apa, tidak mengkonsumsi kecuali yang benar-benar kontak erat yang tidur satu kamar. Kemudian yang ya seperti ibu dan anak gitu, misalnya ibu dengan anak bayi gitu, itu kan benar-benar kontak erat ya. Kalau misalnya sudah dewasa kan ketemu di rumah tapi kan beda kamar seperti itu kan, kecuali yang benar-benar tidur satu kasur seperti itu. Itu sih cukup mengkonsumsi vitamin, kecuali nanti memang ada gejala bisa langsung ke vaskes terdekat ya. Gejalanya sudah tahu ya Pak ya, bisa demam, batuk, pilek, mencret, tidak ada tidak bisa mencium bau, tidak bisa merasakan makanan gitu ya. Jadi kalau sesuai dengan panduan sih cukup dengan vitamin yang sudah Bapak konsumsi itu sudah cukup. Oh ya, baik. Ya, cukup dokter. Oke, silakan dilanjut. Ya, makasih. Maaf ini saya kameranya hidup mati soalnya sinyalnya kadang bagus, kadang jelek gitu. Iya, ingat. Ya boleh dilanjut.
Terima kasih Ya. dokter atas masukannya. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan mungkin pada pertemuan kami hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya mungkin akan dilakukan pemantauan kembali Bapak seminggu selanjutnya. Nanti akan mungkin kita jadwalkan kembali ya Bapak Ibu kosongnya di hari apa. Nanti akan dilihat kembali Bapak Ibu dari yang kami berikan perlakuan sekarang itu apakah ada perubahan dalam maupun tekanan darah ataupun kondisi tubuh, apakah adanya keluhan kembali atau mungkin sekarang keluhannya tidak pernah kambuh seperti itu Bapak. Apakah mungkin nanti bersedia Bapak untuk ditemui kembali gitu? Ya, kebetulan juga ini dalam waktu 14 hari ini ngikutin saran dari Puskesmas, kita keluarga juga ikut di isolasi mandiri. Jadi banyak waktu di rumah. Baik. Ya, terima kasih Bapak. Mungkin sampai itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila saya terdapat salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan beserta Ibu. Terima kasih juga Dokter Ayu yang sudah menyempatkan waktu untuk hadir. Baik, dari Bapak nih untuk yang disampaikan oleh Adli, apakah ada yang bingung Pak? Sudah cukup Dokter, bisa dimengerti. Iya. Sinyalnya. Iya, sinyalnya. Gimana dari keseluruhan yang disaksikan gitu Pak? Ya, sudah cukup. Cuman tadi itu dokter mungkin itu satu lagi tadi dokter yang konsumsi vitamin itu nanti pas saat minumnya boleh berbarengan atau ada jeda dengan obat jantung yang saya konsumsi gitu. Nah, itu harus ada jedanya dulu atau boleh diminum bareng gitu? Sebenarnya sih tidak ada ini ya Pak ya, apa namanya? Ada ya. Di bareng juga nggak apa-apa, tapi kalau misalnya mau jaga-jaga gitu boleh dikasih jeda, misalnya obat jantungnya kapan minumnya Pak? Amlodipin, terus apalagi obatnya Pak? Amlodipin, miniaspi, bisoprol, terus Brilinta. Jadi ini berarti kan ada yang pagi ada yang malam ya Pak ya? Apa semuanya pagi? Ya, 2 kali sehari ya. 2 kali sehari sama ya, sama apa tuh nitrocafretat itu. Oh iya, ya mungkin itu kan udah banyak obatnya, mungkin bisa dijeda ya, mungkin habis sarapan pagi atau misalnya mungkin dijeda 1 jam gitu, nggak apa-apa. Soalnya pasien bapaknya banyak banget soalnya yang dimakan, yang ditelan banyak banget nanti. 5 macam ya. Iya. Ya, yang pagi 5, sore 3. Bisa dijarakin nggak apa-apa. Iya. Sebenarnya ini kalau rencananya ini Pak, sebenarnya saya dan Adli ini rencananya motivasi untuk bisa kontrol rutin ke puskes. Cuma karena kondisi tidak memungkinkan, Bapak juga lagi isolasi mandiri. Iya. Gitu. Ini tadi dokter saya mau tanya. Oh iya. Ini tadi saya dapat dari Ibu RT dok. Iya, tablet. Gimana Bu? Ini saya barusan ini ada Ibu RT ke rumah. Nah, emang nggak dikasih resep dokter ya, katanya ini warga sini yang terpapar dikasih tablet Kina untuk memusnahkan virus. Itu gimana ini dok? Saya suruh ngasih anak saya. Yang ngasih dari mana Bu? Dari puskesnya apa dari mana? Dari RT katanya ini kan di warga di lingkungan saya banyak yang terpapar. Nah dikasih tablet ini Bu, tablet Kina. Makanya saya gimana nih tuh?
apa namanya, maksud saya Ibu RT-nya apakah ada perintah dari dinasnya gitu Bu, atau memang hanya inisiatif dari lingkungan aja gitu. Kalau memang sebenarnya memang sempat disarankan untuk pakai kina, tapi dengan penelitian-penelitian yang berkelanjutan, ada yang memutuskan untuk melanjutkan menggunakan kina dan ada juga yang tidak memutuskan untuk melanjutkan kina. Tapi saya balik lagi itu kalau memang Ibu RT-nya keputusan dari dinas misalnya gitu ya, itu mungkin tetap diikuti, dituruti, tapi kalau memang bukan diperintahkan oleh dinas kota, dinas kabupaten atau dinas kesehatan, atau tidak ada perintah dari puskesmas atau dari satgasnya gitu, tidak dikonsumsi juga tidak apa-apa karena sekarang tidak terlalu belum ada penelitian yang lebih lanjut bahwa kina berpengaruh, walaupun semuanya juga masih dilakukan penelitian lebih lanjut ya Bu ya. Iya. Oh ya, ini emang nggak ada. Tadi saya tanya sama Bu RT, dia bilang apa dari puskesmas? Enggak Bu, ini warga yang terpapar di Jatimulya ini diberikan obat ini gitu untuk membunuh virus. Ini dari pihak apa tadi ya? Itu memberikan ini obat ini. Tapi terus ini ya terserah dari kita, makanya saya sebelumnya ya kebetulan ada dokter ya sekalian saya tanya Oh gitu. gitu loh dokter.